Kekudusan-Mu Bapa, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati anugerah lagi hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, hadirat Tuhan, ku naikkan syukurku Tuhan, haleluya, Yesus. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku,
menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kau telah pertemukan kami Tuhan melalui ibadah doa malam lewat aplikasi Zoom Tuhan. Dan yang Kau berkati setiap kami Tuhan yang saat ini kami berada di rumah-rumah Tuhan. Dan yang Kau jamah setiap hati kami Tuhan. Persiapkan kami Tuhan untuk kami dapat satu hati Tuhan bersama-sama menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini Tuhan, buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga kami saat ini Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah doa malam saat ini Tuhan, kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Dan yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Baiklah kita akan lanjut dengan satu pujian. Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernari dan bersuka, setiap waktu, sebab sukacitamu ada dalamku. Kita mau mengalir bersamanya, mengalir bersamamu, bersekat dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita ulangi lagi dari awal. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kita mau mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, hanya Tuhan yang membuat
sukacitaku penuh. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita persiapkan hati kita saat ini. Kiranya Tuhan saat ini Kau menyentuh setiap hati kami, Bapa. Betapa Tuhan kami mencintai-Mu, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, Tuhan, kami tidak pernah merasa sendiri, Tuhan. Bahwasanya Engkau selalu menyertai kami, Kau selalu menuntun kami, Kau selalu merangkul setiap kami, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk secara hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Betapa aku mencintai segala yang tak terjadi, pernah sendiri, selalu menyertai. Oh, betapa aku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi dan jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk secara hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk secara hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. banyak pimpin dalam doa. Haleluya. Mari
kita teduhkan hati sejenak di hadapan Tuhan. Betapa penyertaan Tuhan sampai detik hari ini, saat ini begitu luar biasa. Banyak kemelut di luar sana, tetapi apabila saat ini kita boleh berhimpun, menikmati kasih karunia-Nya, menikmati berkat firman-Nya, bersekutu bersama saudara-saudara kita. Sungguh ini adalah anugerah terbesar, kesempatan terbaik yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini boleh melihat saudara-saudara kami dalam keadaan baik. Engkau juga melihat betapa kerinduan setiap hati kami mencari Engkau, mencari firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh tetap kuat berada dalam kebenaran-Mu. Kami membutuhkan kuasa-Mu Tuhan. Malam hari ini kami mau belajar firman-Mu. Biarkanlah Tuhan mengurapi, memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terlebih hamba-Mu yang terbatas ini, biarkanlah kuasa-Mu yang tidak terbatas bekerja, memberikan kesanggupan untuk hamba-Mu, memperkatakan kebenaran-Mu. Mari Engkau berjagalah di pintu bibir hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati, Engkau juga menjagai hati kami, jauhkan dari kesombongan tinggi hati, dan biarkanlah kami bersama-sama menghadap tahta-Mu untuk menerima berkat yang sama, kasih karunia yang sama, yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Halo. Mari lambaikan tangan atau berikan emo tangan. Puji Tuhan. Terima kasih yang sudah join malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua ini sudah ditentukan untuk duduk bersama-sama menikmati, memecah-mecahkan roti firman Tuhan. Dan itulah yang menjadi kekuatan untuk setiap kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Nah, jika boleh berkenan, tolong dibuka kameranya sebentar, biarkan setiap kami boleh saling memberkati melalui senyuman yang bermanis. Shalom Bu Rini, lagi di tempat dinas. Ya, puji Tuhan. Mas Dimas, beda tempat sama mamahnya ya? Shalom Bu Dedi, puji Tuhan. Ada Bu Ani Teguh, ada Elizabeth. Kalau saya baca namanya pasti orangnya cantik ini. Elizabeth. Siapa ya? Pasti Anaknya cantik. Pak Ginto. Oh, anaknya Elsa. Pak Ginto. Oh, Elsa. Elizabeth Elsa ya. Puji Tuhan. Benar kan cantik, nggak ganteng toh Pak? Puji Tuhan. Kerin, ini juga anaknya Pak Ginto. Pak Ginto ini dikelilingi sama cewek-cewek cantik. Serumah paling ganteng ini. Ganteng Dewi. Ya, puji Tuhan. Bu Maria Eko, shalom. Baby, shalom. Bu Yola, Andreas, puji Tuhan. Baik, Bu Wiji, Bu Jini, Bu Yuli, shalom. Di belakangnya Theo, shalom. Ya, puji Tuhan. Bu Haryono, Pak Hari, Mbak Elsa, ya. Terima kasih Bu Christine Ratna sama Pak Yifta. Di dadak-dadak pun budal, inilah prajurit, siap dan pokoknya. Puji Tuhan. Dan saya percaya kita semua ini prajuritnya Kristus. Nah, jadi situasi apapun, baik atau tidak baik keadaannya, kita siap sedia melayani Tuhan. Sebenarnya kalau saya boleh protes sama komandan, kok saya lagi gitu ya Pak, yang menyampaikan firman. Tapi ya itu tadi, mental prajurit itu harus ada untuk setiap saudara. Mental prajurit itu siap gerak, selalu siap sedia. Kalau Bu Christine Ratna sama Pak Yoga bisa, saya juga harus bisa siap gerak. Puji Tuhan. Renungan hari ini mempraktikkan pembapaan yang diterima. Tapi saya sudah baca. Kata teman saya Katolik itu, kalau kamu nggak mudeng sama firman Tuhan, baca minimal 6 kali. Saya sudah baca 6 kali.
ternyata saya harus mereview lagi yang kemarin supaya bisa nyambung. Nah, hari ini saya akan mengulang sedikit yang kemarin ya, renungan yang kemarin. Jadi di sini ada praktik menjadi Bapak. Padahal di sini ada Bapak Sarjono, ada Bapak Yefta, ada Bapak Haryono. Kenapa harus praktik menjadi Bapak lagi? Ternyata di dalam kekristenan ini, di renungan kita ini ada langkah-langkah untuk menjadi Kristen dewasa. Kemarin kan ada Kristen anak, Kristen remaja, Kristen muda ya, terus Kristen dewasa. Nah sekarang ini kita saatnya untuk menjadi Bapak untuk jiwa-jiwa yang lainnya. Kalau Kristen anak itu kira-kira kalau secara kehidupan nyata anak-anak itu kan 0 sampai 12 tahun. 12 sampai berapa itu remaja. Kemudian 20 tahun itu dewasa. Nah, di masa 20 tahun ini loh, biasanya anak-anak itu sudah merasa dewasa dan bisa menentukan hidupnya sendiri. Sudah punya tujuan gitu loh. Nah sekarang kita mau bercermin, kita itu berada di segmen apa? Di posisi apa? Apa Kristen anak-anak yang minta terus dalam nama Tuhan Yesus minta ini, minta itu, minta ini, minta itu? Atau kita sudah mulai berpikir tujuan kita itu kemana gitu. Karena seringkali yang terjadi orang Kristen itu sudah lama menjadi Kristen, tapi masih berkutat muter-muter di padang pasir seperti bangsa Israel, hanya meributkan sesuatu hal yang duniawi. Nah, kalau kita Kristen dewasa, tujuannya bukan di dunia ini saja, tapi nanti di kehidupan yang akan datang. Investasinya itu untuk jangka panjang. Bukan saja diberkati ketika berada di dunia, tetapi di kehidupan yang akan datang. Nah, apalagi sekarang kita masuk pada praktik menjadi Bapak. Seorang Bapak pasti yang dipikirkan adalah untuk kebaikan anak-anaknya. Siapa anak-anak kita? Ya jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan mereka terhilang, biarkan mereka lepas atau keluar dari rule-nya Tuhan atau mengalami kekecewaan, tetapi setiap kita memiliki beban untuk menjadi Bapak. Terima kasih kepada Pak John Bujon pelayanannya untuk menyelamatkan jiwa, sehingga jiwa yang patah dipulihkan oleh Tuhan. Nah, ini praktik menjadi Bapak. Dan saya percaya bukan seorang Bapak secara umur saja, tetapi setiap kita yang usia muda mungkin Andreas, Mas Dimas, Theo, Yola, itu jiwa yang lain. Bagi remaja pemuda yang lain, bagi anak-anak sekolah minggu. Artinya kita bisa menjadi teladan iman buat orang lain, buat jiwa-jiwa yang lain. Nah, kita mau buka di Alkitab kita renungan yang kemarin. Kisah Para Rasul 11 ayat 19. Kita akan baca sama-sama saja dalam keadaan di mute, nggak apa-apa. Kita akan baca firman Tuhan ini sama-sama. Kisah 11 ayat 19 mulai. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang yang disaja. Ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat 21, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ayat 22. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia.
ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, siapa Barnabas? Kan kita banyak nama yang sama kan di Perjanjian Baru. Barnabas ini adalah murid yang percaya kepada Tuhan dalam pemberitaannya dari 12 tahun. Jadi mereka Barnabas ini bukan terhitung dari 12 murid Yesus, tapi murid yang setelah Yesus mati diberitakan dia menjadi percaya. Tetapi Tuhan pakai luar biasa. Barnabas menjadi bapak, membapai Saulus di Antiokhia. Bapak Ibu kira-kira bisa membayangkan enggak? Rasul Saulus itu ketika belum percaya, dia itu menganiaya orang Kristen. Dan penganiayaan itu disahkan oleh pemerintah Romawi saat itu. Kalau saya perhatikan tadi, belum sempat membaca semua. Saat itu entah kaisarnya Kaisar Agustus atau Kaisar Nero. Yang terkenal jahat banget itu kan Kaisar Nero ya. Nah, itu penganiayaan kepada orang percaya itu dihalalkan, silahkan, bebas gitu. Nah, waktu itu Rasul Paulus menganiaya Stefanus dan mati. Dan mungkin masih banyak lagi siapa-siapa yang dianiaya oleh Paulus. Nah, ketika Paulus percaya dan memberitakan Injil, kira-kira ada pembunuh tiba-tiba khotbah di gereja kita. Apa yang kita rasakan? Kan pasti ada rasa takut, curiga, banyak hal yang berkecamuk. Nah, ini di sisi orang Kristen, orang yang percaya. Belum lagi di sisi orang-orang yang teman lamanya Paulus, wah mungkin harus dibunuh ini. Karena apa? Dia sudah berkhianat. Jadi Saulus ini ditekan oleh dua pihak waktu itu. Dari teman-teman lamanya yang sepaham untuk menganiaya pengikut Kristus. Kenapa Rasul Saulus bisa bertobat? Kan dia berarti berkhianat. Nah, dia ditekan oleh satu pihak ini dan satu pihak lagi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus tetapi masih meragukan pertobatan Saulus. Nah, di sini Barnabas datang untuk mendampingi Saulus di Antiokhia. Mari kita baca. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Nah, yang hukum mati adalah orang-orang yang benci kepada pengikut Kristus. Nah, siapa mereka itu? Ya orang-orang yang golongan elit, pengusaha, orang-orang kaya terkenal waktu zaman Kaisar di Roma itu. Nah, orang-orang yang percaya, pengikut-pengikut Kristus tersebar. Mereka tidak tercerai-berai, tetapi justru menyebar untuk memberitakan. Jangan bergerombol. Kalau bergerombol kan gampang untuk dilemahkan kan. Satu gerombol itu untuk membasmi mungkin gampang. Makanya mereka menyebar. Ada ke Antiokhia, ada ke Fenisia, ada ke Siprus. Termasuk Barnabas ini adalah orang Siprus sebenarnya. Nah, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Nah, waktu itu. Ayat 20, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang Yunani, jadi bukan orang Yahudi saja, dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Mulai lebih berani, semakin ditekan, semakin dianiaya, semakin nama Tuhan itu diberitakan dan semakin berani. Artinya apa? Ya, apalagi yang kita cari, besok mati, tahun kapan mati. Nah, tujuannya tahu gitu, murid-murid Tuhan ini tujuannya adalah nama Tuhan dipermuliakan dan kita finishing well, cepat ketemu Tuhan. Mungkin seperti itu. Ayat 21 ini yang perlu kita garis bawahi. Ini bisa berlaku buat saudara dan saya, Bapak Ibu semua dan saya.
di ayat 21. Dan ini harus kita imani. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Orang-orang yang terluka, orang-orang yang sakit, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang belum mengenal Tuhan sekalipun, ketika tangan Tuhan menyertai saya dan saudara, menyertai kita, tidak ada yang mustahil. Jiwa itu miliknya Tuhan. Ketika Tuhan menangkan, itu bukan karena saudara dan saya, tetapi karena tangan Tuhan menyertai kita. Amin. Ayat 22. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Bapak Ibu, kalau kita tahu Antioquia sama Yerusalem itu jauh banget gitu ya. Jauh itu bahasanya Kediri tok. Jauh banget. Itu nanti melewati beberapa kota. Ada Sidon, Tarsus, ada Kaisarea, ada Yudea. Kalau menyeberang ke sana ada Kapadokia. Nah, barulah sampai ke Yerusalem. Waktu itu tidak ada WhatsApp, tidak ada Facebook, tidak ada televisi. Tetapi maka sampailah kabar tentang mereka artinya Saul dan kawan-kawan yang memberitakan Injil dan banyak orang bertobat. Itu sampai ke Yerusalem. Dari mana kira-kira? Tidak ada satelit. Belum ada satelit ya, Mas Theo waktu itu ya. Ini manusia cyber kita. Belum ada pemberitaan secara sosial media, belum ada. Tapi bagaimana bisa sampai ke Yerusalem? Berarti pemberitaan waktu itu begitu dahsyat. Orang tidak takut mati. Diberitakan dan itu getok tular. Dari mulut ke mulut sampailah ke kota Yerusalem. Setelah di Yerusalem, lalu jemaat Yerusalem mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun hambatan dalam pemberitaan Injil, Barnabas menekankan tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan roh dan iman. Nah, kita lihat di sini, Barnabas sudah bisa memberi teladan dari kehidupannya. Siapa yang mengatakan baik? Bukan Barnabas. Aku bicara begini karena aku ini orang baik, bukan. Yang mengatakan orang lain. Karena Barnabas ini, kisah para rasul ini ditulis oleh Dr. Lukas. Bukan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu menulis mulai dari Roma. Nah, ini yang menulis adalah Dr. Lukas. Dr. Lukas menuliskan bahwa Barnabas ini adalah orang baik, penuh dengan roh, kudus, dan iman. Nah, setiap kita mungkin ingin ya, aku itu seperti apa ya? Coba kasih masukan. Nah, kadang manusia itu lebih cenderung lebih mudah melihat kekurangan kita. Betul apa betul? Nah, itu yang membuat kita lemah. Jangan dijadwal dulu. Jangan saya dulu kalau pelayanan. Karena apa? Karena melihat pemberitaan, karena kita melihat penilaian orang. Tetapi ketika kita maju saja, seperti ayat 21, melibatkan penyertaan Tuhan, bukan kita yang bilang kita baik. Orang lain nanti akhirnya akan melihat kita memberkati kita. Apa yang bisa kita lihat? Apa yang bisa kita ambil? Teladan hidup. Teladan itu bukan, kalau di dalam firman Tuhan yang Tuhan maksudkan, teladan itu bukan orang yang sudah sempurna, tidak pernah salah, kecil manis, imut-imut, dewasa pinter, remaja baik, soleh, soleha, jadi orang baik, berprestasi, jadi pejabat, bukan. Yang dikatakan Tuhan menjadi teladan itu dalam setiap jatuh bangunmu, dalam setiap perjuanganmu, baik burukmu. Justru Tuhan itu memilih orang menjadi teladan itu dari yang remuk redam, yang hidupnya hancur, terus diubahkan Tuhan, diproses Tuhan menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itulah keteladanannya. Jadi Tuhan bukan memilih orang yang soleh-solehah,
Kita lihat di dalam Alkitab itu ceritanya Rasul Paulus yang pembunuh, Petrus yang orangnya gontok. Ada yang paham gontok? What is gontok? Orang yang keras. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang yang basicnya itu bukan orang yang sempurna, tetapi diambil Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi teladan. Saya percaya bahwa Barnabas dulunya juga bukan orang yang baik terus, nggak pernah salah, sempurna, bukan. Tetapi kenapa Dr. Lukas bisa menulis bahwa Barnabas orang baik? Ada perubahan hidup. Jadi jangan takut ketika kita dinilai orang seperti apa, biarkan saja. Soul must go on, oke? Kita harus terus melangkah dan berjuang. Kita harus terus melayani Tuhan, baik atau buruknya orang memperkatakan kita. Nah, saatnya yang memperkatakan hambaku yang setia masuklah dalam sukacita itu Tuhan. Jangan sampai orang mengatakan, wah Bu Nur baik, ya Bu Nur gini. Tapi ketika saya pulang ke rumah Tuhan, Tuhan katakan, hai hambaku yang jahat. Engkau yang membuat kejahatan, enyalah engkau dari hadapan Tuhan. Ini mateng. Nah, jadi jangan kita terpengaruh dengan perkataan orang, tetapi biarkanlah kita terus fokus pada tujuan. Karena seorang bapa rohani tidak memusingkan apa yang menjadi perkataan orang, tetapi fokus kepada tujuannya, yaitu jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Next, ayat 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawa ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mendirikan agama. Tetapi sebelum di Antiokhia itu, yang percaya kepada Yesus namanya adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus, saya pengikut Kristus. Nah, seperti itu. Jadi, bukan Kristen atau apa nama agamanya, bukan. Tetapi saya pengikut Kristus. Nah, setelah orang-orang pengikut Kristus itu berkumpul dan banyak didengar orang, mereka membuat mujizat, banyak orang percaya, maka mulailah disebut Kristen. Jadi Barnabas mempraktikkan kehidupan menjadi bapa bagi Paulus untuk mencari dan menemukan potensi yang tersembunyi bagi Saulus. Ini belum Paulus, yang tersembunyi dalam diri Saulus. Nah, setelah itu kita tahu bahwa kitab Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, semua yang menuliskan adalah Rasul Paulus. Artinya Barnabas berhasil membapai Saulus. Nah, mari kita lihat di kanan kiri kita. Mungkin tetangga, mungkin saudara. Ada yang perlu kita dampingi dalam doa, dalam kekuatan mereka untuk menjalani hari-harinya. Kita mau menunggu siapa? Kalau kita seorang prajurit, kita melihat seperti itu ya, respon otomatis. Itu bagian saya tuh. Ini aku, utuslah aku. Nah, seorang bapak itu mampu melihat potensi anaknya. Seperti apapun seburuk-buruknya orang, dia punya potensi untuk memenangkan jiwa. Dia punya potensi untuk bertobat. Jadi makanya saya sering katakan, yang salah saja dikasih di eman-eman supaya tidak murtad. Apalagi orang yang melayani Tuhan. Orang yang cinta Tuhan pasti kita rangkul, kita kasih. Nah, seorang bapak tidak melihat kesalahan, tidak melihat latar belakang hidup. Wah, mungkin disik kayak gini loh, hati-hati ya. Nah, tidak perlu seperti itu. Seorang bapak, saya dan saudara kita semuanya diberi hati bapa oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita tidak memandang muka, tidak melihat kesalahan orang, tidak melihat latar belakang orang, tetapi kita melihat potensi yang ada dalam diri orang itu mampu bersaksi, mampu menceritakan kebesaran Tuhan, dan mampu membawa banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan.
Ini yang bisa saya sampaikan, dan saya percaya bahwa setiap kita diberi hati yang sama seperti hatinya Tuhan. Ketika kita menyebut Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, setiap kita ditaruh Roh Kudus yang sama. Jadi ketika Tuhan menyelamatkan kita, bukan kita selamat sudah selesai menunggu masuk surga, tidak. Ada satu amanat agung yang Tuhan taruhkan dalam setiap hati kita, menjadi Bapa rohani bagi jiwa-jiwa di sekitar kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan bagi orang-orang yang tidak mengenal pun, kita bisa memberkati, mengasihi, supaya kasih Kristus itu dilihat, dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan, kiranya bisa menjadi berkat, menjadi kekuatan untuk kita terus maju, melayani, mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiralah Bapa takarala yasikin takurana. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Mari teguhkan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarkanlah kekuatan Roh Kudus itu yang memberi kesanggupan untuk setiap kami mempraktekkan firman-Mu, mempraktekkan kami untuk menjadi Bapa rohani bagi jiwa-jiwa di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami Engkau utus, bukan kami pergi sendiri, tetapi Engkau menyertai, memberkati, seperti ayat 21, ketika tangan-Mu menyertai kami, sejumlah besar orang menjadi percaya, sejumlah besar orang boleh disembuhkan, dipulihkan, hati mereka yang luka Tuhan akan membebat kembali, karena tangan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan kami alaskan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya saya minta Bapak Sarjono berdoa untuk bangsa dan negara kita, dari pimpinan pucuk sampai ke bawah, juga berdoa untuk setiap daerah-daerah yang mengalami konflik, juga berdoa untuk hamba Tuhan di seluruh tanah air ini, akan didoakan oleh Bapak Sarjono, dan Ibu Dodi Haryadi akan berdoa untuk rencana Natal tanggal 17-18. Biarkan Tuhan memberkati para panitia yang bekerja, dan memberkati tempat kita merayakan Natal, kendaraan ditumpangi, perjalanan pulang pergi semua dilindungi oleh Tuhan, akan didoakan oleh Bu Dodi, dan selanjutnya akan serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menutupnya. Silakan Bapak Sarjono. Yesus Tuhan yang nama. Bapa yang baik dalam surga, kami ucap syukur atas segala berkat kasih-Mu. Tuhan, memberkati firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami yakin dapat Tuhan semua dapat kami terima dengan baik, dan kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan, Kau pakai makin hari makin heran dan dasar memberitakan kebenaran ya Tuhan. Urat-Mu senantiasa nyata selalu bagi kehidupannya, senantiasa menjadi berkat di mana saja melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, kami serahkan kepada-Mu sepenuhnya. Tuhan memberkati pimpin kami Tuhan, dari presiden yang tertinggi Tuhan memberkati. Kami yakin dapat Tuhan, demikian pula pada menteri dan seluruh jajaran memberkati, memakai Tuhan mereka untuk menjadi pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan, sehingga dapat membawa bangsa ini menjadi bangsa yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami yakin dapat Tuhan, Kau mengurapi presiden kami, mengurapi seluruh pemimpin kami Tuhan, dari presiden, demikian pula gubernur, demikian pula bupati, wali kota, camat, demikian pula dari desa Tuhan, Kau memberkati lurah, RT, RW Tuhan, Kau memberkati seluruh Indonesia Tuhan, menjadi warga negara yang baik dan senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami yakin dapat Tuhan, bangsa ini senantiasa akan diberkati oleh Tuhan, karena orang-orang percaya selalu berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami serahkan kepada-Mu sepenuhnya, dari seluruh pemimpin kami yakin dapat Tuhan memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan kepada-Mu sepenuhnya Tuhan, memberkati dalam nama Yesus. Kami serahkan bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Haleluya.
Amin. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, karena kasih karunia dan kemurahan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan boleh sehat sampai hari ini Tuhan, dan kami boleh bersama-sama berkumpul, walaupun online Tuhan, tetapi hati kami tetap satu untuk berlutut di kaki-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan, yang pada saat ini dalam satu roh untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Maka saat ini kami menyatukan hati kami, iman kami Tuhan, untuk rencana Natal. Biarlah Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan mencukupkan segala dana-dana yang dibutuhkan Tuhan. 20 juta kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau sungguh baik, luar biasa. Engkau sendiri yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Untuk Natal Tuhan, kiranya Tuhan yang menentukan tempatnya di mana kami boleh berkumpul bersama-sama bersukaria untuk kami memperingati akan kelahiran ya Bapa, supaya kami boleh lahir baru di dalam Engkau, dan kami memiliki hati yang baru untuk sungguh-sungguh beriman dan mencintai Engkau, supaya nama-Mu boleh kami permuliakan. Terima kasih Tuhan untuk donatur-donatur ya Bapa. Kiranya Tuhan akan kirimkan donatur buat kami ya Bapa, sehingga donatur itu juga Engkau pakai Tuhan untuk alat kemuliaan-Mu Bapa di rencana Natal kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus surat-surat permohonan bantuan yang boleh dikirimkan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menjamah, sehingga setiap surat yang boleh disampaikan ya Bapa, mereka boleh menanggapinya dengan gembira, karena mereka menjadi bahagian untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk cuaca. Biarlah Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan pimpin, sehingga cuaca yang baik Tuhan, hati yang baik Tuhan yang dari Engkau Tuhan boleh kami miliki, sehingga kami boleh bersukaria bersama-sama untuk melayani Engkau. Kami juga menyerahkan untuk pulang perginya Bapa, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami anak-anak-Mu, supaya nama-Mu boleh kami permuliakan. Kami mengucap syukur kepadamu Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup untuk menolong kami ya Bapa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau menjadi Tuhan kami yang luar biasa. Kami juga menyerahkan keluarga jemaat-Mu di GP Immanuel tanpa terkecuali ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu. Mereka yang saat ini sekolah, Engkau memberikan kecerdasan kepandaian yang daripada Engkau. Dana-dana yang dibutuhkan Engkau juga mencukupkan. Mereka yang masih kuliah Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kecerdasan kepandaian, dan Tuhan yang akan mencukupkan segala dana yang dibutuhkan. Demikian juga Tuhan mereka yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan yang empunya pekerjaan yang akan memberikan pekerjaan. Dan mereka Tuhan yang saat ini belum memiliki jodoh, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau kirimkan jodoh yang percaya kepadamu ya Bapa, sehingga Tuhan anak-anak-Mu tidak ada yang keluar dari keselamatan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Dimas yang besok akan berangkat ke Samarinda. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan pimpin hingga Dimas sampai di Samarinda dalam keadaan selamat, dan juga Tuhan tolong dalam pekerjaannya. Kami yakin dan percaya dia juga akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa permohonan kami dalam tangan kasih-Mu hanya di dalam nama Yesus. Silakan Pak Rangki. Nyata pertolongan Tuhan bagi kami jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan pada malam yang keberkatan ini. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, yang bersama-sama mengikuti pada malam hari ini. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan saat ini tergabung dalam pelayanan hari ini. Untuk Pak Yefta, suami istri, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, dan juga Mbak yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga saat ini seluruh jemaat Tuhan yang bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan.
Kami mau mengakhiri pada doa malam online ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin.